Hai Smart Traders and Investor, kembali lagi bersama saya Kadek Mertayasa di channel IUK Nabung Saham. Nah, di episode kali ini kita akan membahas salah satu perusahaan yang direquest oleh Teguh Gunawan. Kode sahamnya GTSI, nama perusahaannya yaitu PT GTS International Tbk. Oke, untuk mempersingkat waktu kita langsung saja buka datanya di aplikasi iPod ya. Jika Anda menyukai konten-konten kami mengundang Anda untuk mengklik tombol like dan subscribe agar Anda mendapatkan video terbaru kami setiap minggunya. Oke, di sini kita ganti kode sahamnya GTSI, kemudian kita enter. Nah, berdasarkan grafik dari perusahaan PT GTS International Tbk ini dari bulan dari bulan September, ini perusahaan yang baru IPO ternyata ya. Nah, dari bulan September itu harga sahamnya turun, kemudian naik lagi, kemudian terus turun pelan-pelan, kemudian sideways, kemudian turun dalam sampai ke harga 50 ya mentok, setelah itu naik lagi seperti itu. Nah, sekarang kita ingin lihat apa yang dilakukan oleh investor besarnya dari tanggal 3 Januari sampai tanggal 11 Februari 2022. Di periode sebulan lebih ini, investor besarnya ngapain? Seperti itu. Oke, kita langsung saja cek data broker summary-nya. Kita klik kolom Broksum ya. Oke, di sini kita ganti kodenya GTSI, kemudian kita mulai dari tanggal 03/01/2022 sampai tanggal 11 Februari 2022. Oke, kita show. Nah, berdasarkan data transaksi atau data broker summary dari perusahaan PT GTS International Tbk ini, kalau kita hitung total lot yang dibeli dengan total lot yang dijual secara keseluruhan dengan menggunakan tools tambahan yaitu Detektor, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT GTS International Tbk ini selama sebulan terakhir itu investor besarnya melakukan big distribusi. Jadi di sini mulai dari tanggal 3 ini mereka distribusi, mereka markdown di sini ya. Mereka jualan, kemudian setelah itu mereka markup lagi, memborong di sini. Kemudian setelah itu mereka mulai distribusi di harga atas seperti itu. Nah, ini potensinya kalau big distribusi akan kembali ke 50 lagi nih. Kalau distribusinya terus berlanjut seperti itu. Sepertinya ini mereka buang barang ini pengendalinya atau investor besarnya. Seperti itu ya. Oke, kita tutup dulu ini data broker summary-nya. Nah, sekarang kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat potensi jangka panjangnya seperti itu. Kepentingan investor besarnya apakah masih besar di sini, kita bisa tahu dari berdasarkan peta kepemilikan atau berdasarkan dana yang mereka masih simpan di perusahaan ini seperti itu. Nah, berdasarkan hasil riset yang saya lakukan dengan mengumpulkan data-data dari SRO Bursa Efek Indonesia dan data-data dari sekuritas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwasanya perusahaan PT GTS International Tbk ini 15,17% sahamnya telah dicetak dalam bentuk scriptless. Nah, dari sini kita bisa simpulkan bahwasanya investor-investor besar, pengendali-pengendali itu masih serius berbisnis secara di sektor real ya, seperti itu. Makanya saham yang dicetak dalam bentuk scriptless itu masih sedikit. Artinya peluangnya masih bagus seperti itu. Nah, akan tetapi kalau kita lihat data peta kepemilikannya untuk melihat investor besar yang memiliki saham scriptless-nya, ini malahan mereka meninggalkan. Seperti itu. Di mana kepemilikan investor besarnya itu sebesar 36,4%. Nah, seperti itu. Jadi investor besar yang memegang saham scriptless-nya itu mereka ragu dengan perusahaan ini seperti itu. Makanya mereka melepas kepemilikan mereka dalam porsi yang besar seperti itu. Jadi distribusinya sudah terjadi ke retail dari awal sini ya.
Dari awal IPO mereka sudah distribusi, mereka melepas kepemilikan mereka. Kita tidak tahu informasi apa yang mereka dapatkan sehingga mereka tidak percaya sama perusahaan ini. Padahal perusahaan ini baru melepas 15,17% saham yang beredar di publik seperti itu. Artinya masih ada sekitar 85% sahamnya masih dalam bentuk warkat atau dalam bentuk sertifikat fisik yang tidak bisa diperdagangkan di pasar reguler seperti itu. Nah, kemudian kepemilikan investor retail di sini kategorinya sangat besar sekali. Jadi retail-retail banyak yang nyangkut dari sini nih. Dikasih nyangkut, sekarang mereka sabar memiliki. Di mana kepemilikan investor retail itu sebesar 52,7%. Jadi kepemilikan retail sebesar ini itu sangat sulit harga sahamnya naik tinggi. Karena ketika mereka markup kembali ke harga 100-an, bisa jadi retail itu profit taking dan itu membuat investor besarnya atau siapalah, misalkan ada investor individual seperti itu yang mau markup, itu justru mereka yang dihajar lagi seperti itu. Itu resikonya besar seperti itu. Nah, itu saja yang dapat saya sharingkan untuk Teguh Gunawan. Nah, bagi teman-teman investor, jika ada yang ingin ditanyakan atau ada yang ingin di-request, silakan komen di kolom komentar. Nanti saya akan buatkan videonya secara khusus. Baik teman-teman investor, see you next time. Salam cuan selalu.